Bab Bahasa Cinta Anak nomor 5, Pelayanan dalam buku 5 Bahasa Kasih untuk Anak-anak oleh Gary Chapman dan Ross Campbell membahas bagaimana tindakan nyata dari orang tua dapat menjadi ekspresi cinta yang kuat bagi anak-anak. Jeremy baru memulai pekerjaan pertamanya. Ia merencanakan akan menikah musim panas berikutnya. Ia juga ingat masa kanak-kanaknya. Saya rasa hal yang membuat saya dulu paling merasakan bahwa saya dicintai, yaitu orang tua saya berusaha keras membantu saya dalam segala hal. Saya ingat semua makanan buatan mama, meski ia bekerja di luar rumah, dan saat papa membantu saya memperbaiki mobil tua yang kami beli bersama ketika saya berusia 16. Masa 24 tahun itu selalu dikenangnya. Semua hal kecil dan besar yang mereka lakukan untuk membantu saya. Kini saya lebih menyadarinya dibandingkan saat itu. Tetapi saat itu pun saya tahu bahwa mereka berupaya keras membantu saya. Dan saya selalu menghargainya. Saya harap suatu saat saya dapat melakukan hal yang sama bagi anak-anak saya. Beberapa orang mengatakan bahwa pelayanan adalah bahasa cinta utama mereka. Meskipun pelayanan bukan bahasa cinta anak kita, ketahuilah bahwa menjadi orang tua bukanlah lowongan kerja yang berorientasi pada pelayanan. Di hari kita mendapati bahwa kita akan mendapatkan seorang anak, kita mendaftarkan diri untuk memberikan pelayanan penuh. Kontrak kita memakan waktu sedikitnya 18 tahun pelayanan, dengan catatan bahwa kita juga merupakan tenaga cadangan yang aktif selama beberapa tahun sesudahnya. Siapa yang Anda layani? Tentu saja sebagai orang tua kita melayani anak, tetapi motivasi utama kita bukanlah untuk menyenangkannya. Tujuan utama kita adalah berbuat yang terbaik. Yang paling menyenangkan anak sesaat biasanya bukanlah cara terbaik untuk menyatakan cinta kita. Letakkan 3 batang permen di kantong makan siang anak kita, maka ia akan gembira sekali, tetapi kita tidak akan memberinya yang terbaik. Dalam melayani anak, motif utamanya adalah melakukan yang terbaik. Berarti kita mencoba mengisi tangki cintanya. Untuk memenuhi kebutuhan cinta itu, pelayanan kita seharusnya dihubungkan dengan bahasa cinta lainnya. Suatu peringatan sewaktu mempelajari bahasa cinta terakhir ini, janganlah memandang pelayanan sebagai cara memanipulasi anak. Hal ini mudah terjadi, karena ketika kecil, anak sangat menginginkan hadiah dan pelayanan melebihi apapun. Akan tetapi, apabila orang tua menuruti hasrat atau permintaan anak akan hadiah dan pelayanan yang terlalu banyak, ia akan tetap egosentris, bahkan menjadi seegois anak kecil. Meskipun demikian, peringatan ini seharusnya tidak menghalangi orang tua menggunakan bahasa pelayanan dan hadiah dengan sepantasnya. Pelayanan yang dilakukan orang tua akan dicontoh anak dalam hal melayani dan tanggung jawab. Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana anak bisa mengembangkan kemandirian dan kemampuannya apabila orang tua tetap melayaninya. Akan tetapi, apabila ungkapan cinta kita dengan pelayanan itu kita lakukan untuk mengerjakan segala sesuatu yang saat itu mungkin belum mampu ia lakukan sendiri, kita memberinya contoh. Cara ini akan menolongnya melupakan keegosentrisannya dan membuatnya suka menolong sesama. Itulah yang hendak kita capai sebagai orang tua. Pelayanan sesuai dengan usia. Dibandingkan dengan anak yang tidak yakin akan cinta orang tuanya, anak yang tangki cintanya penuh jauh lebih cenderung meniru contoh pelayanan penuh kasih itu. Orang tua harus melakukan semua hal yang belum mampu dilakukan sendiri oleh anak. Jelaslah, setelah anak berusia 6 tahun, kita tidak akan menyuapinya lagi. Membereskan tempat tidur bagi anak berusia 4 tahun merupakan suatu pelayanan. Tetapi bukan bagi anak berusia 8 tahun yang mampu melakukannya sendiri. Anak tidak perlu menanti hingga duduk di perguruan tinggi untuk belajar mengoperasikan mesin cuci dan mesin pengering. Orang tua yang terlalu sibuk hingga tidak punya waktu untuk mengajar anak-anaknya mencuci pakaian, atau terlalu perfeksionis untuk membiarkan anak melakukannya itu, tidak mencintai anak-anak mereka, melainkan membuat mereka tidak berdaya. Jadi, perbuatan melayani merupakan langkah tengah. Kita melayani anak, tetapi setelah ia siap, kita ajarkan cara melayani diri sendiri dan kemudian melayani orang lain. Tentu saja, prosesnya tidak selalu menyenangkan atau cepat.
Mengajar anak menyiapkan makanan butuh waktu lebih banyak daripada menyiapkannya sendiri. Apabila tujuan kita hanyalah ada makanan yang tersedia di meja, kita mungkin juga menyiapkan sendiri semua makanan. Akan tetapi, apabila tujuan kita adalah mencintai anak kita, mencari yang terbaik bagi kita, mungkin ingin mengajarnya memasak. Akan tetapi, sebelum dan selama masa itu, motivator terbaik bagi anak adalah menyaksikan pelayanan kita selama bertahun-tahun yang benar-benar menunjukkan cinta kita bagi keluarga. Pelayanan penuh kasih, karena melayani anak itu sifatnya konstan selama beberapa tahun, dan dilakukan bersama dan di seputar kewajiban lain yang banyak sekali, sehingga orang tua lupa bahwa semua yang mereka lakukan setiap hari dan nampaknya biasa merupakan ungkapan cinta yang dampaknya berjangka panjang. Bahkan ada kalanya mereka merasa bagaikan budak dibandingkan pelayan yang penuh kasih, karena terbebani oleh pasangan, anak, dan berbagai hal lain. Namun, apabila mereka bersikap seperti ini, sikapnya ini akan menyatakan diri dengan emosional kepada anak, hingga anak akan merasa bahwa hanya ada sedikit cinta dalam semua pelayanan itu. Pelayanan penuh kasih bukan perbudakan, sebagaimana ditakutkan oleh beberapa orang tua. Perbudakan itu diharuskan oleh pihak luar dan dilakukan dengan berat hati. Pelayanan penuh kasih merupakan keinginan untuk memberikan tenaga bagi orang lain dan timbul dari dalam. Pelayanan penuh kasih adalah suatu hadiah, bukan keharusan, dan dilakukan karena kemauan sendiri, bukan karena terpaksa. Apabila orang tua melayani anak dengan rasa benci dan kesal, kebutuhan jasmani anak mungkin masih terpenuhi, tetapi perkembangan emosionalnya akan terhambat. Karena pelayanan dilakukan setiap hari, orang tua terbaik pun perlu sekali-sekali berhenti dan memeriksa sikapnya, serta memastikan bahwa semua pelayanan mereka menyampaikan cinta mereka. Tujuan akhir dari pelayanan. Tujuan akhir dari melayani anak adalah membantu anak menjadi orang dewasa yang matang dan mampu memberikan cintanya kepada sesamanya melalui pelayanannya. Pelayanan ini tidak saja mencakup bersikap membantu terhadap mereka yang amat dicintai dan dihormatinya, namun juga melayani mereka yang tidak mungkin mampu membalas kebaikan hati itu, karena anak-anak hidup berdasarkan contoh dari kedua orang tuanya yang melayani keluarganya, serta mereka yang tinggal di dalam rumahnya. Maka mereka juga belajar melayani. Yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah mereka mampu melayani dengan belas kasih dan kasih sejati. Akan tetapi, anak kita belum matang. Mereka dilahirkan sebagai anak yang egosentris dan tidak dapat diharapkan untuk melayani sesama tanpa motivasi yang tidak memikirkan dirinya. Mereka ingin perilaku mereka yang baik diberi penghargaan. Agar mampu memberikan cinta melalui pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri, anak membutuhkan waktu lama. Apabila cinta utama anak adalah layanan, pelayanan yang benar-benar merupakan ungkapan cinta akan berbicara pada suatu tingkat emosional pada kebanyakan anak. Namun demikian, apabila bahasa cinta utama anak adalah pelayanan, maka semua pelayanan kita akan paling mampu menyampaikan cinta kita. Apabila anak meminta orang tuanya memperbaiki sepedanya atau memperbaiki rok bonekanya yang robek, ia tidak sekedar meminta pekerjaan itu dilakukan, melainkan juga meneriakkan keinginannya akan cinta emosional. Apabila orang tua mengetahui serta menanggapi permintaan ini dan membantu anak dengan penuh kasih dan bersikap positif, maka anaknya akan pergi dengan tangki cinta yang penuh. Akan tetapi, apabila orang tua tidak mau menanggapi kebutuhan tersebut atau memenuhinya, namun disertai kata-kata kasar atau kecaman, anak tadi akan menaiki kembali sepedanya yang belum diperbaiki itu dan pergi dengan semangat lesu. Apabila bahasa cinta utama anak adalah layanan, tidak berarti orang tua harus segera memenuhi setiap permintaannya. Namun, artinya orang tua harus luar biasa peka terhadap semua permintaan tersebut, serta mengetahui bahwa respons mereka akan membantu mengisi tangki cintanya ataukah malahan melubanginya. Setiap permintaan perlu diberi respons yang penuh pertimbangan dan penuh kasih. Jadi, bagi anak yang memiliki bahasa cinta utama pelayanan, tindakan nyata lebih berbicara daripada kata-kata.
Dengan menunjukkan kasih sayang, perbuatan yang tulus dan penuh perhatian, orang tua dapat mengisi tangki cinta anak dan membantu mereka merasa dicintai serta dihargai. Namun, pelayanan harus diberikan dengan bijaksana agar anak tetap tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk mendapatkan buku The 5 Love Languages of Children, karya Gary Chapman and Ross Campbell, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.